Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Setelah 1 minggu yang kemarin, Ustazah tidak menyampaikan materi dikarenakan bertepatan dengan hari libur. Hari ini Ustazah akan menyampaikan beberapa materi. Tolong untuk anak-anak semuanya memperhatikan dengan baik ya. Sebelum ke materi, kita berdoa dulu supaya belajar kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan hari ini Ustazah akan menyampaikan materi matematika dengan kompetensi dasarnya menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Untuk materinya, yaitu nanti kita akan mempelajari tentang pembulatan dan penaksiran. Tapi yang lebih awal, kita akan mempelajari tentang pembulatan terlebih dahulu. Perhatikan, untuk materi yang pertama, pembulatan. Di materi pembulatan ini, Ustazah akan menyampaikan banyak sekali, mulai dari pembulatan bilangan biasa, pecahan campuran, dan desimal, serta pecahan persen ya. Jadi semuanya mohon diperhatikan ya. Yang pertama, kita akan mempelajari pembulatan pada bilangan satuan terdekat. Contoh, di sini Ustazah mempunyai angka 5,3. Kenapa ada koma? Karena di belakang bilangan biasa, bilangan bulat itu ada komanya, tapi tidak terlihat ya. Sekarang perhatikan di sini ada contoh 5,3. Ini ya, ada bilangan 5,3. Bagaimana cara kita membulatkannya ke satuan terdekat? Perhatikan, 5,3 jika dibulatkan ke satuan terdekat hasilnya adalah 5. Kok bisa? Yuk kita lihat caranya. Yang pertama, jika angka pertama di belakang koma, ini angka pertama di belakang koma itu kurang dari 5. Kurang dari 5 itu angkanya bisa 4, 3, 2, 1. Maka angka satuannya ini tetap ya. Ini angka satuan, ini angka persepuluhan ya. Jadi angka satuannya tetap. Kalau angka di belakang koma nilainya kurang dari 5, maka satuannya tetap. Jadi hasilnya adalah 5. Kemudian perhatikan di sini ya, angka 3-nya ya. Ini angka 3-nya itu kurang dari 5, maka dihilangkan ya. Sekarang contoh yang kedua ada 5,7. Kalau kita bulatkan ke satuan terdekat, hasilnya adalah 6. Dari mana dapat 6? Perhatikan. Jika angka pertama di belakang koma itu lebih dari atau sama dengan 5, berarti meliputi bilangan 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka satuannya ditambah 1. Perhatikan di sini, angka 7 itu nilainya lebih dari 5. Maka satuannya itu ditambah 1 ya. Berarti komanya hilang, angka di belakang koma hilang, tapi ditambah 1 menjadi 6. Yang terakhir, setelah dibulatkan, semua angka di belakang koma tidak ditulis. Ya, ini untuk satuan terdekat. Paham ya? Selanjutnya, untuk pembulatan ke puluhan terdekat. Hampir sama caranya dengan pembulatan ke satuan terdekat. Perhatikan contohnya di sini saya punya angka 21 jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 20.
Bagaimana caranya? Perhatikan. Jika angka satuannya, mana angka satuannya ini ya, ini adalah angka satuannya, kurang dari 5, maka angka satuannya menjadi 0 dan angka puluhannya tetap. Perhatikan mana angka satuannya? Ya, angka satuannya adalah 1. Karena kurang dari 5 maka dirubah menjadi 0. Sedangkan untuk angka puluhannya yaitu 2 tetap. Ini ya. Jadi 21 jika dibulatkan ke puluhan terdekat hasilnya adalah 20. Contoh yang kedua, ada angka 26. Jika dibulatkan ke puluhan terdekat, hasilnya adalah 30. Dari mana? Perhatikan caranya. Jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, maka angka satuannya 0 dan angka puluhannya ditambah 1. Perhatikan angka satuannya adalah 6. Karena 6 lebih dari 5 tetap ya, angka 6 lebih dari 5 untuk satuannya ditulis 0, tetapi untuk puluhannya kita tambah 1 menjadi 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Maka 26 jika dibulatkan ke puluhan terdekat itu hasilnya adalah 30. Bagaimana untuk puluhan terdekat? Bisa dipahami ya? Lanjut, untuk pembulatan ke ratusan terdekat. Perhatikan contohnya. 347 jika dibulatkan menjadi 300. Caranya, jika angka puluhan kurang dari 5, maka angka puluhan dan satuannya itu tetap 0 dan angka ratusannya tetap. Ini satuan, ini puluhan. Kalau angka puluhannya kurang dari 5, maka angka di belakangnya ini menjadi 0. Ini ya. Karena angka 4 itu kurang dari 5, maka puluhan dan satuannya menjadi 0 dan angka ratusannya tetap. Ya, angka ratusannya tetap 3 tetap 3. Lanjut, contoh yang kedua, 469 jika kita bulatkan ke ratusan terdekat menjadi 500. Caranya, jika angka puluhannya lebih dari atau sama dengan 5, berarti meliputi ini angkanya, maka angka puluhan dan satuannya menjadi 0, sedangkan angka ratusannya ditambah 1. Perhatikan angka yang saya lingkari itu adalah 6. 6 itu lebih dari 5, maka nanti untuk ratusannya, angka ratusannya kita tambah 1. Sedangkan angka puluhan dan satuan itu sendiri kita tulis 0. Maka hasilnya adalah, ini ya, 4 ditambah 1 hasilnya 5. Berarti ratusan terdekat dari 469 itu adalah 500. Selanjutnya, kita akan membulatkan ke ribuan terdekat. Contohnya, 1296 jika dibulatkan menjadi 1000. Caranya, jika angka ratusannya kurang dari 5, maka angka ratusan, puluhan, dan satuannya menjadi 0 dan angka ribuannya tetap. Ini ya, angka 2 itu kurang dari 5, maka untuk itu dibulatkan ke bawah atau angka ratusan, puluhan, dan satuannya menjadi 0, sedangkan ribuannya tetap, angka satunya tetap. Contoh yang kedua, 7.868 jika dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 8.000. Perhatikan caranya, jika angka ratusannya lebih dari atau sama dengan 5,
maka angka ratusan, puluhan, dan satuannya 0. Sedangkan angka ribuannya ditambah 1. 8 lebih dari 5, maka nanti dibulatkan ke atas, sedangkan angka ratusan, puluhan, dan satuannya menjadi 0, sedangkan angka ribuannya kita tambah 1 menjadi 8.000. Untuk pembulatan satuan, puluhan, ratusan, ribuan sudah bisa dipahami ya. Kalau sudah bisa dipahami, Ustazah akan lanjutkan ke pembulatan pada pecahan biasa. Ini agak rumit ya. Jadi perhatikan betul-betul. Contoh di sini Ustazah punya angka 2/7. Kira-kira jika kita bulatkan hasilnya berapa ya? Perhatikan caranya. Perhatikan pada pecahan 2/7 itu mempunyai pembilang 2. Pembilangnya 2. Kalau kita lihat penyebutnya adalah 7. Angka atau separuh dari 7 itu kira-kira adalah 3,5 ya, separuhnya 3,5. Karena di sini 2 itu kurang dari separuhnya 7, maka nanti akan dibulatkan ke bawah. Perhatikan. Jika pembilangnya kurang dari setengah penyebutnya, maka pecahan tersebut akan menjadi 0 atau dibulatkan ke bawah. Perhatikan garis bilangan berikut. Dari garis bilangan ini kita awali dengan angka 0 ya. Kemudian perhatikan di sini 2/7 penyebutnya adalah 7, maka nanti kita akan memecah pecahan itu menjadi 7 bagian. Perhatikan, berarti 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 1. 1 itu sama saja dengan 7/7. Perhatikan garis bilangan itu jika kita bagi 2, perhatikan ya, itu berada di antara 3/7 dan 4/7 ya, itu adalah tengah-tengahnya ya. Sedangkan angka 2/7 itu berada di sebelah kiri dari garis tengahnya, jadi lebih mendekati angka 0. Dan 2/7 itu jauh sekali untuk mendekati 1. Maka 2/7 itu karena mendekati ke 0, maka 2/7 dibulatkan menjadi 0. Ya. Karena 2/7 pembilangnya nilainya kurang dari separuh penyebutnya, maka jika dibulatkan hasilnya adalah 0. Bagaimana? Bisa dipahami? Lanjutnya, kita ke bentuk pecahan campuran. Kita pembulatan pecahan campuran, caranya hampir sama ya. Di sini Ustazah punya angka pecahan campuran 3, 5/7. Jika dibulatkan, berapakah hasilnya? Caranya, perhatikan. Tetap ya. Angka 3-nya kita abaikan dulu, kita lihat pecahannya 5/7. 5 itu nilainya lebih dari separuh 7. Maka nanti untuk pecahannya itu bisa dibulatkan ke 1. Perhatikan caranya. Jika pembilangnya, maaf, ada kesalahan sebentar. Perhatikan, pecahannya adalah 5/7. Karena 5 itu lebih dari separuhnya 7, maka pecahan tersebut akan menjadi 1. Ya. Jika pembilangnya lebih dari setengah penyebutnya, maka pecahan tersebut menjadi 1 atau
Jika pembilangnya lebih dari setengah penyebutnya, maka pecahan tersebut menjadi 1 atau dibulatkan ke atas. Perhatikan tabel bilangan ini sama seperti yang pecahan biasa ya, ada 0. Karena di sini pecahannya adalah per 7, maka nanti di sini ada 7 bagian. 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, dan 1. Perhatikan untuk angka garis tengahnya ya tetap sama ya. Perhatikan angka 5/7 yang Ustazah kotak itu lebih dari separuh dari angka 7 atau penyebutnya. Maka pecahan tersebut lebih mendekati angka 1. Jangan menjauhi angka 0, maka pecahan 5/7 itu dibulatkan menjadi 1. Jadi 3 adalah pecahan biasanya, kemudian 1 ini hasil pembulatan dari 5/7. 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Jadi 3 5/7 jika dibulatkan hasilnya adalah 4. Bisa ya? Lanjut ke pembulatan pecahan desimal. Di sini saya buat 2 contoh. Yang pertama, kita bulatkan desimal ke satuan terdekat. Di sini ada angka 2,3/7. Mungkin di pertemuan yang kemarin saya sudah membahas nilai tempatnya. 2 di depan koma adalah satuan, 3 di belakang koma adalah persepuluhan, dan 7 adalah perseratusan. Kita akan membulatkan kesatuan terdekat. Caranya adalah jika angka persepuluhannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Angka di belakang koma hilang. Ini ya, angka 3 ini kita lihat itu kurang dari 5, maka nanti dibulatkan ke bawah. Hasilnya adalah 2. Karena 3 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, kemudian angka di belakang koma dihilangkan. Lanjutnya untuk pecahan desimal, tetap untuk pembulatan desimal ke puluhan terdekat, contoh Ustazah masih menggunakan angka yang sama, 2,37. Perhatikan, kita mau membulatkan ke persepuluhan terdekat, berarti angka 3 ini yang kita perhatikan. Caranya adalah jika angka perseratusannya itu angkanya adalah 7, lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Angka persepuluhannya 3, itu ditambah 1. Ini angka 7, karena lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Hasilnya adalah angka persepuluhannya adalah 3 ditambah 1 menjadi 2,4. Bisa dipahami ya? Yang terakhir, materi pembulatan adalah pecahan persen. Ya, pembulatan persen kita menggunakan kepuluhan yang terdekat. Contoh di sini ada 63%. Caranya, jika satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Satuannya adalah 3, maka 63% jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 60%. 27% itu satuannya adalah 7. Jika satuannya lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Karena 7 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Puluhannya ditambah 1 menjadi 30%. Demikian materi yang Ustazah sampaikan untuk pembulatan. Untuk minggu depan kita akan belajar penaksiran. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian belajar di rumah. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari bersama-sama kita baca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.